ya, sulasi mazid biharfin, sulasi mazid biharfain, sulasi mazid bisalasati ahruf. Suma rubai mazid biharfin wa rubai mazid biharfain. Jadi banyak ya bagiannya. Jadi 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 3, 4 tambah 1, 4 tambah 2. Hadza ma yata'allaq bil fi'lil mazid. Nahnu sanatakalam 'anil hay'atit tanfidhiyah li talabati qismil lughah al-arabiyyah. BEM ya. BEM-nya BBA ya. Ada mayata'alaq al-hiwar baina tolabah. Awan baina Harry Fitria wa akhawatuhuna yumkin ya. Da al-hiwar isma'u jayyid. Qala Harry ya akhawati kaifa halukunna. Qalat Fitriyah Najma wa khairun nisa. At-taliban hada salah satu taliban bi khair alhamdulillah. Ahyanan nasma bi khair walhamdulillah ya. Thumma qala Harry hal adraktunna ma huwa daurul hay'ati tanfidhiyati li talabati qismil lughah al-arabiyyah wa adabiyah. Mungkin huna li talabati ta'limil lughah al-arabiyyah ya. Itu aja yang diubah itu istilahnya ya. Ya, jadi istilah itu aja. Qismil lughah al-arabiyyah wa adabiyah itu diubah menjadi aja soalannya. Nama prodi kita jadi berubah sedikit gitu ya. Dan qalat Fitriyah la ma adraktuhu ya Najma alimtihi. Bapak sekalian ada nggak di situ di bawah? Qalat Najma na'am innahu makanun haitsu jitama fihi tullabu ta'limil lughah al-arabiyyah. Tullabu ta'limi al-lughah qismil lughah al-arabiyyah ya. Hadhihi al-jannah. Cuma nanti bal aktsaru min dzalik ya innaha makanun iktashafa a'dha'ul hay'atil makanun iktashafa a'dha'ul hay'ati al-khibaratil jadidah. Khasatan fi syu'uni munazzamati talabati wa sayajiduna ad-durusal muhimmatal lati lam yajiduha fil fasli dirasi. Gak ada ya kosakatanya yang sulit-sulit, ini gampang semua ya. Ada apa enggak? Ada yang ingin bertanya? Ada ya, gampang semua. Ustazah, saya mau tanya Ustazah. Nah, apa tuh? Itu kenapa bacanya iktasyafa? Kan itu kayak fi'il amr. Kok fi'il amr? Bukan ya? Bukan, itu fi'il madhi. Itu yang akan kita pelajari sebentar lagi. Makanun iktasyafa. Ya. Kalau fi'il amarnya iktashif. Ya.
Ini sama dengan polanya ibtasama. Tersenyum, dia tersenyum. Kalau senyum deh kamu, ibtasim. Nah, sama gitu ya. Ya, ini bukan fi'il amar ya. Maka nun iktasyafa a'dha'ul hayati al-khibaratil jadidah al-khibaratil jadidata khasatan fi syu'uni munazamatit talabah, terutama masalah organisasi mahasiswa. Wasayajiduna ad-durusal muhimmata allati lam yajiduha fil fasl dirasah. Apa yang dia peroleh dalam BEM, di dalam organisasi mahasiswa, itu tidak akan ada ditemukan di dalam kelas ya, karena di kelas benar-benar akademik ya. Dah, masih ada? Qalat Fitriyah, mahiyal khibaratu. Kemarin khibarat ini udah ngerti ya, udah diterangkan kemarin. Mufradnya tuh khibrah, tiba di jamaknya menjadi khibarat. Kemarin apa? Wihdah, wihadat. Tiflah, tifalat. Khibrah, pengalaman ya, pengetahuan ya. Mahiyal khibaratul lati sanahsulu 'alaiha fil hay'ah. Pengetahuan apa, pengalaman apa yang akan kita peroleh di dalam organisasi itu ya. Heri, hunaka khibaratun katsiratun minha idza ishtarakat talibu, ishtaraka ya, idza ishtaraka. Jadi kalau saya baca idza ada di depan idza, jangan idza ishtaraka, itu salah kita bacanya. Ini bacanya apa? Idza ishtaraka, karena hamzahnya hamzatul wasal namanya gitu. Idza ishtarakat talibu fi ihda lijanil musabaqati allati tunqadu fil jami'ati sayajidu al khibaratil jadidata. Anda ngerti nggak kenapa saya baca sayajidul khibaratil jadidata? Kenapa satu khibarati, yang kedua al jadidata? Karena yang satu jama muannas salim, Ustazah. Ya, itu naat man'ut. Man'utnya kebetulan terdiri dari jamak muannas salim. Mansubnya bil kasrah, tapi sifatnya tetap aja mansub ya. Saya jidu al khibaratil jadidata ya, gitu ya. Jadi mentang-mentang di sini kasrah, nggak boleh ini jadi kasrah, karena ini kasrahnya dia punya kelainan dia nih ya. Jangan ikut kelainan orang gitu ya. Ya, jadi posisinya dia namanya tetap isim mansub ya, maka sifatnya harus mansub al jadidata. Wal asdiqa al katsirin ya. Jadi mendapatkan pengetahuan baru dan mendapatkan teman-teman yang banyak. Biasanya paling kenal itu teman sekelas gitu ya. Walaupun satu angkatan, kadang-kadang yang paling dikenal itu hanya yang sekelas. Seperti Anda ini kan terdiri dari 4 kelas gitu ya. Jadi kurang akrab dengan kelas yang kelas A, kelas B, kelas D. Tapi dengan adanya kegiatan ini Anda jadi akrab. Itu yang satu angkatan. Belum lagi kakak kelas ya. Nah, jadi organisasi inilah yang akan menyambung rasa antara kakak kelas, adik kelas gitu ya. Sehingga kita merasa menjadi satu keluarga gitu ya. Wa fi nihayatil musabaqati istakhrajatil lajnatu syahadatan mustarikatan likulli a'dha'iha ya. Jadi kalau ada yang menjadi ikut dalam kepanitiaan, lijan itu dari lajnah ya, lijanul musabaqah, kepanitiaan lomba-lomba gitu yang diadakan oleh universitas ya. Lomba itu banyak kan, lomba apa saja.
siapa yang aktif di situ, maka dia nanti akan memperoleh apa? Syahadah. Syahadah artinya sertifikat ya, keikutsertaan. Jadi walaupun Anda masih mahasiswa, harus banyak mengumpulkan sertifikat itu. Sertifikat Anda di waktu perkuliahan itu sangat mempengaruhi nanti kalau Anda ingin melamar pekerjaan, itu dilampirkan Anda pernah jadi ini, pernah jadi itu menjadi pertimbangan bagi orang ya, bagi lembaga yang akan menerima Anda di dalam satu pekerjaan. Jadi jangan malu-malu jangan malas-malas gitu ya untuk ikut kegiatan-kegiatan yang bisa kita gunakan sertifikatnya untuk kita melamar pekerjaan atau apa. Tapi bukan hanya sekadar melamar. Syahadah itu mendapat ilmu pengalaman yang sangat berharga. Wa idza aradat hadhil ayatu biada barnamijin ma, cara bacanya ya, idza aradat hadhil ayatu biada barnamijin ma, artinya apabila organisasi itu ingin melakukan suatu program apapun ya, barnamijin ma ya, jadi macam-macam kan program mahasiswa itu kan macam-macam gitu. Jadi barnamijin ma itu maksudnya ya program apa saja gitu. Ittafaqa jami'u a'dha'il lajnati bi ayyajtami'u li bahthil umuri allati tata'allaqu bi hadzal barnamij ya. Maka Anda dilatih di situ, maka diundang dalam rapat, kemudian dicari suara yang kesepakatan apa yang akan dilakukan ya, untuk membahas segala sesuatu yang ada hubungannya dengan program. Jadi kita ikut rapat-rapat itu bisa menerima pendapat orang, bisa mengemukakan pendapat. Maqalat fitriyah. Tayyib, uqaddimu kalimat syukri ilaik ya Heri ala hadhil ma'lumat ya. Uqaddimu kalimat syukr. Ya, saya ucapkan terima kasih deh gitu ya. Maqala Heri, afwan. Naltaqi bikunna fil munasabati taliyah insyaallah. Ya, sama-sama. Kita bertemu lagi dalam kesempatan lain insya Allah. Jadi ini percakapan si Heri dengan temannya. Jadi saya ingat nih nama Heri ini kakak kelas di kuliah di Arab Saudi, di Riyadh ya. Di kakak kelas Anda itu bisa macam-macam. Setelah tamat dari UNJ macam-macam ya. Min tilkal qit'ah akhadna al-kalimat ma yata'allaq bil fi'lil mazid. Jadi kita ambil kosakata yang ada hubungannya dengan apa yang akan kita bicarakan tentang fi'il mazid. Oh banyak nih, ada 9 kosakata. Adraktunna ya. Kemudian ijtama'a. Nah, tadi ada iktasyafa. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 sama aja tuh. Ishtaraka. Nah, nomor 5 agak beda. Istakhraja. Nah, ini nomor 6 sama lagi nih. Nah, cuma bedanya tadi ijtama'a fi'il madhi, ini yajtami'u fi'il mudhari. Nomor 7 agak beda. Tata'allaqu. Nomor 8 ini fi'il mudhari uqaddimu. Kemudian nomor 9 naltaqi ya. Naltaq ini tinggalan tuh titiknya ya, naltaqi ya. Tapi di teksnya benar tadi ya. Iya. Bukan, salah juga. Bukan ya. Tinggal titik qafnya satu itu ya. Sudah.
Jadi dari kosakata ini nanti kita kaji kenapa kita mengatakan fiil ini fiil mazid. Kita bedah, langsung dia syarah dia. Ta'ammal al-kalimat allati tahta khatun fil amsilati sabiqah. Tajid annaha tashtamilu ala al-af'al allati tazidu min huruf bihal asliyah. Harfun atau harfani atau salah harfin atau ya betul harfun atau harfani atau salah satu ahrufin wa tusamma bil af'alil mazidah wa qad tattasilu bi dhamairi rafa' wan nasab. Jadi materinya di sini yang paling utama itu bahwa ada kata-kata yang di dalamnya terdapat fiil-fiil yang terdapat di dalamnya tambahan baik satu huruf ya dari huruf-huruf aslinya. Huruf asli itu selalu hanya 3 gitu. Nah, kemudian kalau lebih dari 3, kalau dia bukan rubai mujarad, maka itu namanya sudah mazid gitu ya. Atau 2 huruf, 1 huruf, 2 huruf atau 3 huruf. Kemudian ini sudah kita pelajari minggu lalu bahwa kadang-kadang fiilnya berhubungan hanya dengan dhamir rafa saja atau juga dengan dhamir nasab. Kalau kita lihat di sini adraktunna, nah kita bedah ya. Ini fiil apa ini? Madhi mudhari amar. Madi. Madhi. Apa failnya di situ? Antuna. Mana ada antuna, nggak ada. Kamu masih salah aja. Nun Ayo, niswah. apa failnya? Nun niswah. Oh iya, Apa? najiswa. Oh, niswah lagi, tambah kacau lagi. Oh, ini udah unit 2 loh. Unit 1-nya belum menguasai. La'al mutaharika Ustaz. Iya, itu dia. Walaupun namanya Iya, sini Ustazah. tunna, itu namanya tetap tak mutaharrika. Ya. Ingat, tak mutaharrika ada 7. Tu, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna. Itu yang namanya tak mutaharrika. Ya. Nggak ada di sini antunna. Mana antunna? Nggak ada. Ya. Hati-hati. Kemudian udah tahu mana fa'ilnya, tak mutaharrika. Sekarang buang fa'ilnya, tinggal apa? Buang fa'ilnya, tinggal Adroka. Adroka. adraka. Hitung berapa huruf? 4. 4. Ya. Dan ini ya, 4 huruf. Apakah dia itu bisa dikatakan sepola dengan fa lala gitu ya? Nah, sedangkan kalau dia kita buat fa lala, nggak ada di depannya itu hamzah gitu. Tapi kalau ada hamzah di depannya, tandanya ini ada huruf tambahan gitu. Ya. Maka betulnya apa mujaradnya? Fa'ala. Mujaradnya. Pertanyaan saya, apa mujaradnya? Hah? Af'ala. Salah lagi. Fa- Apa artinya mujarad? murni. Tuh. Ya, yang belum ada tambahan. Jadi apa mujaradnya? Daroka mungkin. Iya gitu ya. Nah, jadi Anda belum paham istilah-istilah yang saya sebut gitu. Apa mujaradnya? Ya artinya fiil aslinya. Ya, huruf aslinya. Daroka itu yang namanya mujarad. Ya. Berarti kalau adraka tandanya sudah ada penambahan 1 huruf di depan. Ya. Kan ini disebut fiil sulasi mazid. Wa tazidu min hurufihil asliyah. Daraka, ini huruf aslinya daraka, biharfin.
apa huruf tambahannya? Hamzah ya. Kenapa kita berani mengatakan itu hamzah? Karena dia dibaca, apalagi ditulis lagi tuh hamzah di atas. Tandanya dia hamzatul qat'i. Kalau ditulis itu namanya hamzah qat'i. Coba kalau saya beri kata waw di depan, apa bacanya ini? Adraktunna, tapi ada waw di depan. Bagaimana bacanya? Wa adraktunna. Iya, nggak boleh jadi wadraktunna, nggak boleh, harus dibaca wa'ad. Nah, makanya itu namanya hamzah qat'i. Apa artinya qat'i? Baca. Jelas, nyata ya, jelas, nyata. Yang artinya qat'a memotong, bukan ya. Ini artinya al-qat' ini artinya jelas. Hamzahnya jelas, bacaannya jelas, tulisannya, itu maksudnya hamzatul qat'i, itu istilah ya, dan lawannya hamzatul wasli. Maka ini coba perhatikan tuh, jadi hamzahnya benar-benar kelihatan di atas, maka dibaca wa adraktunna. Maka dia tuh hamzah, maka di fatusama bi fi'lin sulasiyin mazidin bi harfin. Wal hamzatu, oh ini ada nih hamzatul qat'i ya, hamzahnya adalah hamzah qat'i. Di dalamnya ada dhamir rafa' saja, yaitu tak mutaharrikah, tidak ada dhamir nasab ya. Nah, nomor 2, ijtama, kalimatnya apa tadi itu? Ijtama'a fihi tullabu qismil lughah al-arabiyyah ya. Ijtama. Sebentar, saya kembali ke sini. Ini fi'il apa? Ijtama'a. Madi. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir Mustatir. takdiruhu huwa. Iya. Benar enggak? Filenya tulab. Iya, ini di sini fa'ilnya bukan domir, fa'ilnya tulab, hati-hati gitu. Saya kan udah jelaskan bahwa fa'il itu ada dua macam, bisa isim zahir, bisa domir gitu. Dalam kondisi ini hati-hati, apakah dia domir fa'ilnya? Bukan, tapi yang menjadi fa'ilnya adalah tulab. Hati-hati. Saya ini sengaja aja ini menguji pemahaman Anda selama ini. Itu sudah diterangkan tapi belum masuk ke dalam otak Anda. Memang biasa kita begitu, sekali dua kali. Maka jangan bosan, dosen itu ngulang lagi gitu. Karena Anda itu apa? Pas saya ngomong kadang-kadang pikirannya entah kemana gitu, konsentrasinya entah kemana gitu, jadi nggak nyambung gitu ya. Makanya kalau dalam belajar benar-benar kita harus konsentrasi ya. Sudah, kembali ke bawah. Tadi ijtama, kalimat ijtama fi'lun sulasi. Kenapa berani mengatakan fi'lun sulasi? Ya, kita bedah gitu. Ijtama ya. Diperhatikan juga hamzahnya, tapi dibaca ijtama. Ijtama ini alif atau hamzah? Udah nggak boleh ragu ya, itu pasti Hamzah. hamzah karena kita beri harakat gitu. Tapi kok nggak ada hamzahnya seperti tadi adraka gitu, nggak ada hamzahnya karena dia hamzahnya adalah hamzatul wasli. Andai kata saya taruh waw di depan, waw, maka saya bacanya harusnya gimana? Wajtama. Wajtama. Boleh nggak dibaca wa'ijtama? Salah. Dalam qiraah itu salah itu ya. Jadi yang bacanya apa? Wajtama ya. Hamzahnya hamzatul wasli. Sekarang kalau kita lihat fiil ini mujaradnya adalah jamaah ya, jim mim ain ya, jamaah.
Berarti ada berapa tambahan huruf di sini? Ada dua. Dua. Ada hamzah, ada ta. Berarti ada awalan, ada sisipan. Nah, ini yang saya katakan kemarin. Sedangkan pada kata adraka hanya dia awalan saja gitu. Sedangkan di dalam ijtama'a ada awalan, ada sisipan, ada di awal, ada di tengah gitu. Jadi bahasa Arab mengenal hanya awalan saja atau awalan tambah sisipan. Fi'il sulasi mazid wa tazidu min hurufihil asliyati jama'ah biharfain. Jadi yang ditambah dengan dua huruf. Itu apa hurufnya? Hamzah wa ta. Fatusamma bi fi'lin sulasiyin mazidin biharfain. Jadi dia disebut dengan fi'il sulasi mazid biharfain. Wal hamzatu hamzatul wasli. Hamzahnya adalah hamzah wasl ya. Begitu juga pada kata iktasyafa. Coba kita lihat kalimatnya tadi. Di iktasyafa apa fa'ilnya ini di sini? Ayo. Innaha makanun iktasyafa a'dha'ul hay'ati al-khibaratil jadidata. Mana fa'ilnya? A'dha'ul hayati. A'dha ya. Yaitu dia itu tadi hay'ah tadi BEM itu adalah tempat di mana anggota apa ini? Anggota BEM tadi, anggota organisasi itu mengumpulkan pengalaman-pengalaman baru ya. Ini juga ishtarakat talibu, filenya at-talibu ya. Jadi tidak ada di sini filenya dari dhamir mus. Jadi ini juga gitu. Istakhrajatil lajnatu. Jadi filenya lajnah. Kepanitiaan itu mengeluarkan. Ya. Ini al-lajnatu syahadatan mustarikatan. Ya. Kalau ini baru bi ayyajtami'u li bahsil umur. Kalau di sini baru apa filenya? Wawul jamaah. Wawul jamaah. Kalau ini hadza tata'allaqu bihadzal barnamij. Kalau ini ada enggak file ini? Hadhihi tata'allaqu. Mana file dari tata'allaqu? Ini tetap dhamir mustatir taqdiruhu hiya ya'udu ila hadhihi. Ya. Nomor 8. Uqaddimu kalimata syukri ilaik. Sini apa filenya? Dhamir mustatir. Takdiruhu Ana. ana. Nomor 9. Nataqi. Apa filenya? Dhamir mustatir. Iya, takdiruhu. Nahnu. Iya. Kamu jangan bosan-bosan itu, capek gitu-gitu mulu gitu ya. Soalnya itu hal yang sangat suka memang apa itu namanya, bukan dipandang enteng ya, dianggap gampang, tapi pas ditanya itu suka salah gitu ya. Sudah, kita kembali. Jadi sama aja ini ya, ijtama'a, iktasyafa, ishtaraka, itu sama-sama semuanya huruf tambahannya hamzah wa ta ya. Cuma pada kata ijtama'a tadi filenya ada tulab ya, kemudian ini juga a'dha. Kalau ishtaraka tadi apa fi'alnya tadi? Ishtaraka qalib juga ya, ada ya. Kemudian yang 5 ini agak beda. Istakhraja. Kira-kira apa mujaradnya ini? Kharaja ya. Sedangkan ta ini hanya ta ta'nis ya. Maka fiilnya kharaja. Kemudian kira-kira huruf tambahannya yang mana? Hamzah sama ta. Hamzah, sin, ta ya.
Jadi ini semuanya di awalan. Ya, di awal semua gini. Tapi terdiri dari 3 huruf. Hamzah, sin, ta. Jadi tidak ada sisipan ya. Jadi huruf tambahannya hamzah, sin, ta ya. Maka dikatakan dia sulasi mazid bisalah sati ahruf. Kemudian yajtamiu, ini sama dengan yang tadi ya. Ijtama. Ijtama fi'il mudhari'nya yajtamiu gitu. Cuma di sini ada fa'ilnya. Kenapa yajtamiu ini? Kenapa yajtamiu? Ya, karena ada an ya, bi ayyajtamiu. Berarti ini fi'ilnya fi'il mansub dimasuki oleh an. Dia termasuk yajtamiu itu termasuk fi'il apa namanya? Fi'il Dinahu mudhari. belum tinggal ya, ada yajtamiani, tajtamiani, yajtamiuna, tajtamiuna, tajtamiina. Itu fi'il apa namanya? Af'alul khamsah. Ada 5 ya. Jadi ini dia mansubnya marfu'nya bi subuti nun. Maka kita katakan nunnya tanda rafa. Mansubnya bi hazfin nun ya. Maka di sini hilang nunnya. Kalau nunnya hilang, maka wawnya harus diberi alif untuk penanda bahwa waw itu waw jamak. Jadi kalau tinggal Anda dalam imla itu kalau tinggal alifnya ya salah itu ya. Harus wajib itu. Kalau waw jamak, kalau nggak ada nunnya harus pakai alif ya. Baik dia madhi, mudhari dan amar ya. Udah. Kemudian ini udah sama aja ya, istama'a yajtami'u. Sekarang ini tata'allaqu. Nah, ini fi'il mudhari ya. Madhinya apa? Allah. Ini Ya. Awas ya. Awas. Tata'allaqu itu fi'il mudhari, jadi fi'il madhinya apa? Kira-kira Ta'allaqa. ta'allaqa ya. Ta'allaqa. Kira-kira apa itu? Mujaradnya. Jadi kita dalam pelajari mazid ini memang harus tahu dulu apa
mujaradnya, baru kita bisa menetapkan apa huruf tambahannya. Aliqa ya. Berarti di sini ta'allaqa. Berarti apa kira-kira huruf tambahannya? Ada huruf ta di depan, tapi ada tasydid gitu. Tasydid itu menunjukkan ada huruf yang sama yang ditambah. Aliqa, ta'allaqa. Lamanya jadi 2 kali gitu, double gitu ya. Jadi itu tetap aja dia namanya mazid bi harfain. Penambahannya ada 2, huruf ta dan tasydid atau tadhaif gitu ya. Ya. Di sini fi'il sulasi mazid wa tazidu min hurufil asliyah aliqa bi harfain ta wa tadhif. Fatusamma bi fi'lin mazid sulasiyin bi harfain. Sekarang kata uqaddimu. Ya. Ini juga fi'il mazid. Ini fi'il mudhari. Kira-kira apa madinya? Qaddama. Qaddama. Berarti juga itu ada penambahan di ain fi'il dengan huruf yang sama. Nah, itu nama mazid biharfin, apa huruf tambahannya? Tadhaif gitu ya. Tetap aja kita mengatakan itu penambahan huruf walaupun itu hurufnya huruf yang huruf yang sama itu dalam bahasa Arab tadhaif. Ya, terakhir 9 naltaqi ya. Ya. Ini dari fi'il sulasi mazid wa tazidu min hurufil asliyah hamzah wa ta. Ini dari laqiya ya, iltaqa ya. Jadi ada di sana huruf tambahannya hamzah dan ta gitu ya. Nah, itulah contoh-contoh kata yang ada hubungannya dengan fi'il mazid. Tapi semuanya kelihatannya di teks ini tidak ada satupun yang berasal dari rubai mujarad. Semuanya berasal dari sulasi mujarad ya. Nah, nanti kita lihat di bawah akan kita temukan ya. Untuk mencari apa menyandengkan kosakata itu dalam sebuah teks sekarang itu menjadi permasalahan gitu ya. Dan ma huwa al-fi'lul mazid wa mazida. Zida. Pernah dengar kata zida? Zada yazidu, zida. Nanti pelajaran kita ini adanya di unit 5 nanti itu ya. Itu namanya fi'il mabni lil majhul dari zada yazidu zida ya. Kata kerja yang berubah dari aktif ke pasif. Nanti pelajarannya ada ya. Sekarang dengar aja dulu. Wa mazida ala hurufihil asliyati harfun au harfani au salasatu ahrufin. Bisa 1 huruf, 2 huruf dan 3 huruf. Al-fi'lus sulasi al-mazid yakunu biharfin au biharfaini au bisalasati ahruf. Khusus untuk fi'il sulasi mazid, jadi ada penambahannya 1 huruf, 2 huruf dan 3 huruf. Ya. Sedangkan untuk al-fi'lus ar-rubai al-mazid yakunu biharfin au biharfaini faqat. Hanya ada penambahannya 1 huruf dan 2 huruf ya. Di sini udah ada enggak ininya? Ntar dulu saya mau lihat dulu. Nah, ada nanti di bawah ya. Ada di bawah nanti. Walaupun di dalam teks tidak ditemukan kosakata yang khusus pada rubai mujarad ya, atau rubai yang mazid biharfin atau biharfain ya. Sekarang kita langsung kepada pola dulu. Auzanul fi'lis sulasi al-mazid ya.
Jadi pasti dibagi 3 ya, auzanul fi'l tsulasi al-mazid biharfin. Nah, khusus untuk mazid biharfin tuh ada berapa macam gitu. Jadi selain kita melihat fi'il sulasi mazid itu ada 3 macam, mazid biharfin, mazid biharfain, dan mazid bisalasatilah. Nah, sekarang yang khusus mazid biharfin nyatanya nggak semacam, nyatanya ada 3 macam gitu. Oh, banyak lagi pola yang harus kita hafal gitu ya. Ya, jadi ini fi'il itu berasal dari kita belajar di unit 1 bahwa fi'il madhi itu ada 3 pola, ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Patokannya dari sini juga, tapi setelah ditambah hamzah polanya jadi 1. Jadi baik fa'ala, nah misalnya apa? Jalasa itu menjadi ajlasa. Tapi alima kan dari fa'ila, alima menjadi a'lama. Karuma dari faula tetap aja af'ala. Jadi maksudnya walaupun dia berasal dari 3 pola madhi mujaradnya, tiba di mazid dia mengikut ke pola ini aja ya. Jadi dia bermuara ke 1 pola ya. Jadi ini ketiga-tiganya bermuara ke 1 pola saja. Jadi tidak ada khusus untuk ini, untuk ini, untuk ini, tidak ada. Di afala, madinya afala. Perhatikan harakat hamzahnya ditulis tuh, hamzahnya ya, tandanya dia hamzah apa? Afala. Mudhari'nya menjadi yuf'ilu. Nah, ini kita temukan di sini huruf mudhari' yang berharakat dhammah. Selama ini kita tidak pernah di pelajaran di unit 1 nggak pernah kita menemukan huruf mudhari' itu berharakat dhammah. Nah, di sini ketemu. Af'ala yufilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Jadi semua 4 huruf, semua fi'il-fi'ilnya sudah jadi 4. Kalau ini namanya 3 tambah 1, maka selalu fi'il mudhari' huruf mudhari'nya madmum, didomahkan. Ini huruf ziyadahnya, huruf zaidahnya hamzah wasal fi awalil kalimah, di depan kata. Sedang kedua huruf zaidahnya alif ba'da fa'il fi'li, artinya alifnya diletakkan sesudah fa'il. Jadi dari fa'ala, fa'ila, fa'ula menjadi fa'ala ya. Mudhari'nya yufa'ilu. Sedangkan dari fa'ala, fa'ila, fa'ula maka dia yang ketiga yaitu dengan tad'if, artinya menambahkan dengan menjadi fa'ala yufa'ilu. Maka ini kita namakan dia mazid bi hamzah, mazid bi alif, wa mazid bi tad'if ya. Itulah, jadi ada 3 macam fi'il mazid bi harfin wahid. Di huruf tambahannya ada hamzah, ada alif, ada tad'if. Ini contohnya di sini kata salima. Nah, salima itu fi'il mujaradnya setelah masuk ke afala menjadi aslama ya. Aslama yuslimu. Nah, ini mudhari'nya di sini kemudian menjadi aslim. Tiba di mudhari' hamzahnya hilang, tapi tiba di amar muncul kembali, tetap dia menjadi hamzah qata' ya. Ya. Aslama yuslimu aslim. Ini nggak boleh nih kalau kita baca waw ada depan wa aslim, nggak baca dibaca waslim ya. Jadi wa aslim karena dia hamzah qata'. Kemudian ini pola ini contohnya pada kata syahada yushahidu, syahid. Dalam membuat fi'il amar tetap aja kita patokan kemarin, harus paham proses kan gitu. Aslama mudhari'nya yuslimu, hilang hamzahnya. Kemudian kalau mengambil amar, membuat fi'il amar dibuang ya-nya, kemudian dimatikan akhirnya sehingga dia nggak bisa dibaca slim, maka harus ditambah, dimunculkan kembali hamzahnya tapi dengan harakat hamzah. Jangan dibuat patokan
Kan ini kasrah Bu, kenapa tidak islim? Ya enggak ya. Ini bukan fiil sulasi. Jadi polanya di sini Anda ingat polanya. Jadi ini bisa dijadikan pola. Ini kalau boleh ditambah pola di sini di kolom 2, afala yufilu afil gitu ya. Itu pola ya. Aslama yuslimu aslim, akrama yukrimu akrim ya. A'lama yu'limu a'lim. Itu udah pola gitu. Harus nggak boleh dibuat gitu. Jadi tidak ada di sini artinya memberi harakat hamzah itu disesuaikan dengan ain fi'il. Itu hanya pada sulasi mujarrad dan tidak berlaku untuk fi'il yang mazid. Mazid ini benar-benar ikut pola saja. Jadi di sini Anda di catatan Anda di buku kalau ini boleh aja Anda tulis di sini, nggak apa-apa. Ditambah di belakangnya afala yufilu, ditambah di belakang dan itu afil gitu ya. Ini tetap aja kita meminta bantu kepada hamzah. Tapi karena di awalnya hamzahnya kata, maka di sini juga tetap kata. Kemudian yang nomor 2, syahada yushahidu syahid. Ingat bahwa yushahid, cara membuat fi'il amar kan kita membuang huruf mudhara'ah, kemudian dimatikan huruf akhir. Perlu nggak kita mau minta bantuan? Enggak gitu ya, karena kita buang yu bisa dibaca langsung syahid. Jadi di sini tidak ada huruf tambahan. Itu juga yang nomor 3, kallama yukallimu kallim. Setelah kita buang yu-nya itu bisa dibaca, maka kita tidak butuh huruf tambahan. Ini boleh ya di buku Anda ditambah ini, ditambah di sini afil, di sini fa'il, di sini fa'il, itu boleh. Karena itu menambahkan kaidah namanya, bukan membuat latihan. Kalau membuat latihan baru nggak boleh. Kalau di buku ada sih Ustazah. Oh udah ada ya? Nah ini, alhamdulillah. Ya itulah, karena ini masih buku lama ya. Saya lupa apa yang dibenahin, perbaiki gitu. Ini karena ya sebanyak ini nggak hafal di kepala apa yang dibenahin. Oh iya, alhamdulillah udah ya. Jadi sudah ada ya. Jadi sudah ada di situ af'ala yuf'ilu af'il gitu ya. Sudah, ini udah selesai. Fi'il yang sulasi mazid biharfi. Sulasi mazid biharfi itu kadang-kadang disebut orang rubai gitu ya. Tapi rubainya rubai yang bagaimana? Rubai yang sulasi mazid biharfi. Jadi sudah dia berasal dari 3 tambah 1. Ya, karena dia udah 4 huruf, bisa saja disebut fi'ilnya fi'il rubai. Sekarang auzanul fi'li sulasi al-mazid biharfain. Ya. Ini tetap aja dari pola dasarnya fa'ala, fa'ila, fa'ula, kemudian bermuara kepada 1 pola. Berapa macam? Wah, ada 5 macam. Tadi ada 3, di sini lebih kaya lagi gitu ya. Jadi 5 macam ya. Jadi di sini pertama infala, lihat semuanya kalau yang ada hamzah di depan nggak ada kepala hamzahnya, tandanya dia hamzah wasal. Jadi kalau dia udah 5 huruf, hamzahnya menjadi hamzah wasal. Tapi kalau 4 huruf tadi kayak afala tadi, hamzahnya menjadi hamzah apa? Ya itu bisa jadi Anda jadikan patokan. Gitu ya. Infala, ya falanya kan dasarnya fa'ain lam, maka huruf tambahannya di sini adalah hamzah wan nun. Hamzah wan nunnya ada di awal kata, ya awalan dia. Kemudian di sini iftala. Kalau kita ambil kata dasarnya fa'ala, maka huruf tambahannya adalah hamzah wan ta. Hamzahnya di awal, tanya sisipan gitu. Jadi sisipannya terletak antara fa fi'il dan ain. Kalau ini if'alla, hamzah di awal dan kemudian di huruf akhir
Apakah ini boleh dikatakan akhiran gitu ya? Bisa-bisa saja gitu. Jadi artinya di awal dan pada lam fi'il. Yang ditad'if, yang didabelkan adalah lam fi'ilnya. If'alla. Sedangkan ini tak dengan tad'if, tafa'ala. Jadi sudah ada contoh di atas ya. Ya, kalau ini namanya tak dengan alif. Jadi huruf ziyadahnya di sini kalau dua itu hamzah wan nun, hamzah wa ta, hamzah wa tad'if. Kemudian ada yang ta dan tad'if dan ta dan alif. Contohnya di sini insarafa yansarifu. Jadi insarif ya. Insarafa yansarifu insarif. Kalau ini ihtasaba yahtasibu ihtasib ya. Kalau if'alla ini biasanya warna, semua warna ini ya. Ada ihmarra, iswadda, ibyadda ya, izraqqa gitu, ikhdarra gitu. Biasanya itu warna ini. Iswadda yaswaddu, amarnya iswadda ya. Amarnya iswadda. Ini juga ada polanya di sini ya di buku Anda. Tafa'ala ya tafa'alu ya, amarnya menjadi tafa'ul gitu ya. Tarahama, salah, tafa'al ya, tafa'ul masdar itu salah saya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'al. Tarahama ya tarahamu taraham ya. Misalnya yang lain kata tabassama ya tabassamu tabassam. Kalau ini tafa'ala ya tafa'alu tafa'al. Contohnya tasyawara ya tasyawaru tasyawar. Berarti ini Anda untuk fi'il mazid ini harus menghafal pola ya. Jadi pola untuk mazid bi harfi, pola mazid bi harfain, dan pola untuk mazid bi salasati ahruf. Nah, ini ada lagi 4 lagi gitu. Jadi untuk fi'il mazid sulasi aja udah berapa pola yang harus dihafal? 3 tambah 5 tambah 4. Berapa itu? 12 pola. Ya. Itulah kayaknya bahasa Arab gitu ya. Jadi dari fa'ala, fa'ila, fa'ula, maka dia akan muncul nanti penambahan 3 huruf. Ya. Ini kan dengan pola ini kelihatan mana huruf tambahan kan gitu. Maka untuk yang pertama huruf tambahnya hamzah sin ta ya. Di awal kata aja istafala, yastafilu, istafil, ista'lama, yasta'limu, ista'lim ya. Kemudian ada lagi namanya penambahannya hamzah ya, if'au ala. Wah, ini aneh dia. Ainnya jadi 2 gitu. Jadi ada tad'if di situ. Kemudian di antara huruf yang sama dibatasi oleh waw. Jadi huruf tambahannya hamzah, tad'if dan waw. Ya, ainnya ditad'ifkan, cuma nggak ada tasydid di situ, nggak ada tanda syiddah, tapi ainnya dibuka gitu, syiddahnya dibuka, kemudian di antara 2 ain disisipkan waw. Akan menjadi if'ala, yaf'ailu, if'i'al gitu ya. Kok if'ail? Oh, saya terpengaruh ke masdar ya. Ini fi'il amar ya. If'ala, yaf'ailu, if'ail ya, benar. Sudah ada di sini ya. Kita suka menghafalnya itu fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Suka salah omong saya. Jadi ini ya syausyaba. Ini dari asyaba awalnya mujaradnya menjadi ya syausyaba. Ya syausibu, ya syaushib ya. Kok nggak pernah dengar Bu ya? Memang penambahan dengan nomor 2, 3, 4 ini tidak banyak kita temukan
ditentukan. Yang paling banyak itu hanya dalam pola istafala, itu yang paling banyak ditentukan. Tapi bukan berarti tidak ada gitu ya. Nah, tidak ada, cuma prosentasenya sangat sedikit gitu. Yang ketiga yaitu hamzah alif tad'if ya. Hamzah udah sesudah ain ditambah alif, kemudian lam fiilnya diberi tasydid. Jadi if'al, yaf'alu ya, menjadi mana dia itu, if'ala jadinya. Allah. Ini juga khusus warna aja ini ya. Yang nomor ini boleh Anda tandain itu khusus warna. Bilaun. Ikhdar, yakhdaru, ikhdar. Oh, sama Bu, madinya dengan mudhari dengan amarnya. Sama ya. Ikhdar, ikhdar. Sama ya. Ya. Nah, itu bagaimana cara membedainnya? Siapa yang bisa jawab itu? Kok bisa sama itu antara madi dengan mudhari'nya? Mudhari' antara madi dengan amarnya. Salah omong melulu saya. Ikhdar itu madi, yakhdaru mudhari'. Kemudian ikhdar lagi. Ya, kenyataannya bentukan antara madi dengan amarnya sama. Kenapa dia berharakat fathah di situ? Karena semua itu nanti pelajarannya ada di unit 4 kalau nggak salah saya, yaitu khusus fiil-fiil yang bertasydid. Kalau dia ada harus mati, nggak boleh dimatikan. Kalau kita matikan dia misalnya menjadi ihdar, itu berarti kita mensukunkan dua huruf. Supaya kita tidak mensukunkan dua huruf, maka diganti harakatnya dengan fathah. Karena diganti dengan fathah, jadinya sama saja antara madi dan amar. Itu bagaimana cara membedakannya, itu masalah uslub kalimatnya nanti ya, susunan kalimat yang menentukan bahwa dia itu fi'il madi atau fi'il amar. Terakhir, nah ini aneh lagi nih, if awwala. Jadi ada huruf tambahannya hamzah, kemudian ada waw, tapi wawnya ditasydidkan gitu, wawnya double gitu, maka dia 3 huruf. If buku saya salah, yaf'awilu, if awil ya. Ijlawala yajlawizu, ijlawil ya. Ini bukan yajlawal, ini yajlawil ya, yajlawizu, ijlawil. Wah, makin lama makin sulit ini ya. Ya itulah bentukan-bentukan fi'il mazid yang terdiri dari sulasi mazid bisalah sati ahruf ya. Jadi untuk khusus fi'il sulasi, dia dibanding mazidnya beranak banyak dia. Kalau satu huruf ada anaknya 3, kalau dia 2 huruf beranak 5, kemudian kalau dia huruf tambahannya 3 beranak 4 gitu. Jadi itu yang harus Anda cermati, bagaimana kita menetapkan huruf-huruf tambahan. Maka dalam hal ini kita harus pasti dan paham benar mana fa fi'il, mana ain fi'il, mana lam fi'il. Di luar dari fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il itu namanya harfuz ziyadah atau huruf zaid gitu, huruf tambahan. Jadi ada tadi kalau sulasi tambahannya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi polanya makin banyak gitu ya. 3 tambah 5 tambah 4, 12 pola. Itu khusus untuk sulasi mazid ya. Ya. Sekarang masuk ke yang rubai. Contohnya ada rubai, auzanur rubai al-mazid ya. Kan kemarin rubai ini polanya hanya 1, yaitu fa lala gitu. Maka untuk mazidnya dia ada 2 macam saja, yaitu ada mazid biharfin dan mazid biharf.
mazid biharfinnya hanya satu aja, biziyadati ta fi awalil kalimah. Jadi fa'lala menjadi ta fa'lala, zalzala menjadi ta zalzala, gitu ya. Di sini raqraqa menjadi taraqraqa, ya. Tambah satu aja dia. Tapi kalau mazid biharfain ada dua dia, ya. Jadi ada if'alalla yaf'alillu, ya. Jadi ada penambahannya hamzah dengan tasydid di lam fi'il, ya. Atau dengan menambahkan hamzah dan nun. Nunnya antara ain dengan lam. If'an lala. Jadi tambah lagi nih 3 pola jadinya ya. Dirubahi rubai mazid biharfin ada 1 pola tafa lala, sedangkan pada rubai mazid biharfain ada 2 pola, yaitu if'alalla, itma'anna, yatma'innu, gitu ya. Nah, itu. Kalau ini if'an lala, seperti contoh ihranjama, yahranjimu, ihranjim, gitu ya. Itulah pola-pola fi'il mazid. Rupanya tambah ini, jadi dirubai ada tambah 3. Tadi 12 tambah 3 menjadi 15 pola. Jadi fi'il mazid ada 15 pola gitu. 12 pola untuk sulasi mazid, 3 pola untuk rubai mazid. Kenyang deh kamu, ya. Fi'il sulasi biasa aja masih kacau, ditambah lagi sekarang. Mudah-mudahan paham ya. Nah itu, ini Anda makin harus benar-benar serius memperhatikan kondisi-kondisi kata ini. Tadi kan kenapa kok iktasyafa, Anda pertanyaan tadi, kenapa kok kayak fi'il amar gitu ya. Iktasyafa madi, amarnya menjadi iktasyif. Dengan melihat pola ini jadi ngerti kita bahwa dia apakah madi, apakah mudhari, ataukah dia amar. Ya, itulah materi kita pada pelajaran 5 ya. Tadi ada rasul khamis ya, mengenai al-fi'lul mazid. Ternyata fi'il mazid itu banyak macamnya. Ada pertanyaan? Silakan. Sebenarnya berarti kalau ayat qala lahu rabbuhu aslim itu berarti untuk kata aslimnya itu termasuk fi'il mazid ya? Mazid, dan dia fi'il amar. Ya. Aslam yuslimu aslim. Mazid biharfin. Ya. Benar. Jadi kata Islam itu masdar ya. Nah itu udah dari aslama yuslimu islam. Ya. Itu nanti belajar di surah 2 nanti tuh. Belum belajar di sini. Kalau ini kan kita hanya membedah fi'il saja semua. Mulai ya Anda melihat gitu. Memang kalau yang rubai ini nggak banyak kita temukan, baik di Al-Quran juga gitu. Tapi bukan berarti tidak ada. Nanti dia akan ketemu banyak di puisi-puisi, di syair-syair gitu, baru akan ketemu. Kalau di Al-Quran paling yang banyak itu pola istaf'ala itu banyak gitu, ya. Banyak. Tapi yang pola if'ala, if'ala, if'awala itu jarang kita temukan di Al-Quran juga. Ya. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Itu baru masalah pola. Ternyata di dalam mempelajari perubahan bentukan dari mujarad mazid ada konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Terjadi perubahan makna. Ya.
Oh, rupanya perubahan mana tuh bukan di sini. Nanti di unit 3. Ya, Pak saya. Jadi nanti dari kalau sekarang ini hanya benar-benar masalah bentukan gitu. Tapi setidaknya coba deh kita sedikit saja gitu memahaminya gitu ya. Contoh misal yang kata biasa saja. Ya, karena ini ada nanti hubungannya dengan masalah perubahan makna dari fi'il mujarad itu nanti dia dari lazim bisa menjadi muta'addi. Maka dia kajiannya nanti di unit 3. Jadi sudah berbicara tentang lazim muta'addi. Misal Anda pahami aja sekilas saja dulu supaya nanti di unit 3 udah nyambung gitu. Contoh jalasa apa artinya? Duduk. Tapi kalau saya ubah menjadi ajlasa, artinya jadi berubah. Apa kira-kira artinya ajlasa? Bukan. Mendudukan. Berarti kalau jalasa tadi ada enggak objeknya, maf'ul bihnya? Tidak. Tidak ada gitu. Tapi dengan menambahkan hamzah di awal, maka dia butuh objek. Bagaimana kita membuat kalimatnya? Kalau tadi jalastu alal kursi, itu aku duduk di atas kursi. Tapi sekarang kita ubah menjadi ajlasa. Maka bagaimana jadinya? Walaupun tetap aku ajlastu, mendudukkan. Siapa yang kita dudukkan? Nah, harus ada objeknya. Ajlastut atifla gitu misalnya. Aku mendudukkan anak kecil alal kursi. Anak kecil nggak bisa naik kursi sendiri. Maka saya angkat, pegang pinggangnya, terus saya angkat, kemudian saya taruh dia di atas kursi. Itu namanya ajlastut tifla alal kursi. Jadi saya mendudukkan. Ya. Ada contoh lain gitu. Ya ini memang kajiannya udah di unit 3 ini. Qara'ah. Apa arti qara'ah? Membaca. Istilahnya qara'tul qissata. Ya. Apa artinya qara'tul qissata? Saya membaca Saya kisah. telah membaca Kisah. Novel. Aku membaca novel. Nah, saya tambah a. Qara'a menjadi aqra'a. Ya. Qara'a menjadi aqra'a. Maka dia akan berubah. Ya. Aqra'tu. Nah. Kalau tadi sudah ada objek, qara'tul qissata. Qissatanya objek. Aku membaca novel. Kalau sekarang enggak. Enggak bisa hanya cukup satu objek. Aku membacakan kepada anak itu cerita. Jadi misalnya aqra'tut tilmida kepada murid talamid al-qissata. Aku membacakan kepada murid cerita. Jadi ya tadi objeknya satu jadi objeknya jadi dua. Nah itulah pengaruh dari perubahan dari mujarad ke mazid itu akan merubah makna kata. Salah satunya tadi itu ya bisa dari awalnya nggak butuh objek jadi butuh objek. Awalnya objeknya satu bisa objeknya jadi dua, atau objeknya awalnya udah dua maka dia berubah menjadi 3 objek. Itu maksudnya. Atau bisa juga juga ada kebalikan gitu. Coba Anda lihat kata nasara. Nasara itu kalimatnya misalnya apa? Nasartu al-fuqara'a. Aku menolong orang fakir miskin gitu ya. Maka kata nasara itu sudah ada objeknya. Al-fuqara'a gitu. Tapi kalau saya katakan, saya tambah dengan hamzah dengan ta, itu mazid biharfain.
maka makna nasara itu jadi berubah gitu. Intasaral fuqara'u. Jadi apa artinya jadinya? Fakir miskin itu tertolong. Dari menolong menjadi tertolong. Atau dalam konteks lain, nasarallahul mu'minina. Allah menolong orang-orang yang beriman di dalam peperangan waktu di zaman Rasulullah bagaimana. Maka ada kalimat intasaral mu'minun. Orang-orang beriman itu tertolong atau menang gitu ya. Nasara jadinya jadi menang. Jadi perubahan ini hanya perubahan ini bukan hanya ini aja. Perubahannya banyak banget gitu. Nanti akan Anda lihat pada unit 3. Maka di dalam kondisi ini Anda baru hanya mengenal perubahan dari mazid dari mujarad ke mazid. Itulah gejala yang ada di dalam bahasa Arab bahwa penambahan mazid ini sangat mempengaruhi makna kata. Akan terjadi perubahan di sana sih. Jadi Anda harus amati benar dan cermati benar. Pertama dulu masalah perubahan pola. Ya, baik polanya madinya kah, mudhari'nya kah, dan amarnya. Maka di sini di dalam tabel-tabel ini sudah ada itu. Jadi pola itu yang harus Anda hafal. Tadi af'ala yufilu afil. Itu harus ada di kepala Anda. Kemudian fa'ala yufa'ilu fa'il. Ya, itu adalah pola untuk kalau dia mazid bil alif. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Ini nih pola ini dihafal ini ya. Jadi kemudian kalau dia mazid bi harfain infa'ala yanfa'ilu infa'il. Kemudian Anda pilih salah satu kosakata yang populer tentang pola itu. Kayak tadi itu apa? Aslama yuslimu aslim gitu ya. Jadi itu populer kan gitu. Syahada yushahidu, atau dihafal ini nih. Anda bisa menghafal pola ini atau menghafal contoh kata yang sepola dengan itu bisa dijadikan patokan untuk kita. Kalau misalnya ditanya sama dosen, otak kita bekerja gitu. Bekerja ya dari pola itu kita tahu bahwa yang mana yang huruf ziyadahnya. Jadi di sini yang paling utama dulu bahwa Anda mengenal macam-macam fi'il mazid, apakah dia berasal dari mujaradnya sulasi atau mujaradnya rubai. Kemudian untuk aku lagi tanpa berjuang agama mereka yang terkenal. Akulah sang tebu, aku bisa menjadi tujuh, aku bisa menjadi wajah keajaiban. Labu ajaib, aku lagi santang berjuang gua agama mereka dah aku lagi santang berjuang gua agama mereka yang terkenal suku dan rozai sin Ta za ain ghain fa qaf kafla min wawaha alif ba ta sa jim ha. Allah Tuhan kita semua.
Qadada rozai sin shin. Itu mam. Ya absen bah. Ai Absen dulu. babi bu. Tadi itu selesai semua. Iya. Lampu aja ini ditinggal. Ya. Ini join terakhir. Kalau lihat waktu sih udah habis gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Lewat dikit ya. Karena Anda terganggu terus dengan join gini ya. Ya apa boleh buat ya. Udah. Dalam. Itulah kesimpulan kita bahwa dalam fi'il mazid jadi ada dua hal yang diperhatikan, ada sulasi mazid dan ada yang rubai mazid ya. Sulasi mazid ada 3 macam, mazid biharfin, mazid biharfain, wa mazid bisalasati ahruf. Sedangkan rubai mazid hanya rubai mazid biharfin dan rubai mazid biharfain ya. Saya nggak cek dari tadi. Dari tadi berapa orang yang hadir? Ini 20. PJ mana PJ? Tadi sebelum ini berapa orang yang masuk? Tadi 25 Ustazah, terus pas yang kedua 23. Oh. Ya, sekarang masih 20 nih ya. 20 kan dengan saya ya, berarti Anda mahasiswa baru 19. Ya. Jadi nanti di absen Anda yang paling banyak diambil angka yang paling banyak aja yang dilaporkan gitu ya. Memang itu kan nggak ditanyain ya join 1 join 2 semacamnya kan nggak gitu ya. Pokoknya diambil aja kehadiran yang paling banyak gitu ya. Ya. Iya Ustazah. Iya. Kasihan soalnya kan di antara Anda ada yang masalah sinyal gitu ya. Sudah untuk sekadar ini aja untuk melihat latihan pertama, biasalah saya menyinggung hanya untuk 1 latihan paling ya. Ini masuk lagi nih. Ya. Ayin al-fi'l al-mujarrad wa ahrufiz ziyadah minal af'alil mazidah at-taliyah. Nah, jadi tuh di dalam ini lalu kita melihat persoalannya itu dilihat adalah kalau ketemu fi'il, nah kalau ini kan baru hanya fi'il satu persatu aja. Nah, kadang juga kebetulan fi'ilnya di sini semuanya madi aja, itu paling gampang, itu paling rendah namanya pemahamannya gitu. Artinya tingkat kesulitannya paling rendah. Tapi setidaknya tentu kita melihat dari yang paling gampang dulu, baru makin lama di atas makin sulit. Jadi untuk menjelaskan apa dari ahraqa, apa mujaradnya, cuma Anda harus ingat. Nah, jangan udah tahu ada haraqa, kemudian ingat saja, maka dia masuk ke pola fa'alaka, masuk pola fa'ilaka, masuk pola fa'ula, itu yang harus diingat gitu. Oh, kalau ragu-ragu, nah itu ya bukan berarti saya juga bisa hafal semua. Kalau saya ragu harus buka kamus gitu ya. Nah, ini bahasa orang Arab, bukan bahasa kita. Ya. Jadi jangan malu-malu lihat kamus, bosan ya. Kalau bosan yang usah belajar. Maka di sini apa? Ini soalnya ini ya, ahraqa. Jaratnya apa? Ya. Haraqa. Nanti Anda pastikan benar nggak haraqa, hariqa, atau haruqa gitu. Itu Anda harus yakin dengan apa yang Anda baca. Sekarang apa huruf ziyadahnya?
hamzah gitu ya. Kalau ini kan masih tingkat yang paling rendah lah untuk mengidentifikasinya gitu ya. Aku lagi ya tante. Berjuang buat Banyak kok yang masuk ya. 223 ya. Istalama, apa kira-kira mujaradnya? Salam. Apa yo? Anda karena belum ini nggak berani gitu. Nggak apa-apa, hantem aja dulu. Salah juga harus kita betulkan gitu. Kalau saya ragu ya apa? Salama. Salima. Salima. Salam. Nah, itu ada tadi yang membetulkan. Salima. Tuh tangkap itu secara utuh. Nanti jangan salah-salah lagi gitu. Jadi kalau kata ini Salima ya. Jadi kan ma'ahrufu ziyadahnya jadinya ya. Hamzah sama ta. Wata ya. Hamzah wa ta. Bisa. Hamzah wata. Nomor 3. Syadda. Bacanya apa ini? Da. Bacanya apa ini? Istada. Ishtadda. Ya, ya. Istada. Kira-kira apa mujaradnya? Syadda. Syadda. Jadi fiilnya udah ada tasydidnya itu. Syadda. Ma harfu ziyadah. Hamzah wa ta. Hamzah wa ta. Hamzah wa ta. Hamzah wa ta. Sama ya nomor 2 dan nomor 3. Sekarang nomor 4. Ini apa bacanya? Istakhraja. Makhraja. Apa mujaradnya? Kharaja. Apa harfu ziyadahnya? Alif sinta. Wasin. Jangan alif. Hamzah. Iya Hamzah, Hamzah. sin, Hamzah, wasin, wata. Cinta. Nah, ya, kapan kita menyebut alif nanti? Kalau di sini namanya hamzah sin. Nah, ini baru nomor 5 bagaimana bacanya? Syahada. Syahada. Ada, syahada ya. Syahada. Polanya fa'ala ya. Syahada. Ya, apa mujaradnya? Hamzah. Alif. Syahada. Mujarad Syahida. Syahida. Syahada. Syahida. apa ya? Oh, iya. Syahida. Syahida. Itu baru syahida. Tapi jangan dipanjangkan. Syahida bukan, tapi syahida. Ya. Apa harfu ziyadahnya? Nah, ini baru. Apa? Alif. 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 Baru Ba. alif. Ta. Ya. Fa. Nomor 6. Apa bacanya ini? Ista'adda. 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 Ya, kira-kira apa mujaradnya? Adda. Nah, ini yang sama dengan tadi syadda, ini adda. Ma harfu ziyadah? Hamzah sinta. Ya, hamzah sinta. Jadi hati-hati membedakan mana alif, mana hamzah gitu. Nomor 7, apa bacanya? Ya, Ya, tarofa. tarofa. Narofa. Ya. Apa mujaradnya? Arifa. Rofa. Arafa ya'rifu. Oh ya, Arafa. Ya, arafa ya'rifu. Dia apa? Harfu ziyadahnya? Alif ta. Hamzah ta. Hamzata. Alif lagi. Hamzah ta. Halo. Iya. Ya latah ini namanya. Hamzah wat. Nah, iya. Nomor 8 apa bacanya? Istalama. Istalama. Apa mujaradnya? Salima. Salima. Ya udah ada di atas tadi ya. Iya, Tadi Salima. beda. Ya, di atas tadi asla. Apa tadi? Kok sama ya? Sama juga ya? Bonus Ustazah, bonus. Di buku nih di gua ya? Ini buku lama ini. Buku baru udah di gua nggak tuh? Nah, itu kan ada aja ketemu yang begitu-begitu deh. Halaman berapa ya? Jadi halaman 46 saja. 46 ya. Jadi salama ya Mas.
pakai tasydid. Oh iya, Selalu ya. lama. Iya. Jadi yang nomor 8 salama. Dan itu juga di buku ini oh ya, dan diberi dalam jumlah mufidah ya. Iya Oh Ustazah. iya. Ya Ustazah. Buku lama nih yang ada di ini ya. Tadi nomor 1 ngerti kan artinya ahraqar rajul awraqa, mana? Orang pria membakar tas. Iya. Istalamal muwazzafu rawatibahu. Fahimtum? Tahu artinya? Pegawai menerima gajinya, rawatib gaji ya. Ini nambah kosakata Anda ini. Istaddal harru fis sayfi. Apa artinya? Tambah panas pada musim panas. Dalam musim panas, panasnya bertambah gitu ya. Istakhrajal hukumatu al-ma'adina. Hukumah pemerintah ya. Pemerintah Dia santang berjuang agama. ma'adin tahu Mereka yang kekenal. barang tambangan. Jadi apa tuh? Istakhraja al-ma'adina, mengeluarkan misalnya emas dari tanah dari apa gitu. Itu maksudnya istakhraja hukumatu al-ma'adina, mengeluarkan hasil tambang. Agama. Nomor 5 syahadul filma fi sinema. Baik. Fahim. Apa itu? Aku Aku menyaksikan Aku film nonton di film bioskop. di sinema. aku nonton film di sinema ya, bioskop ya. Nomor 6 ista'addat tullabu lilimtihan. Lilimtihan bacanya gitu ya. Paham? Ista'addat. Jadi mahasiswa siap-siap untuk uji. Iya. Nomor 7 i'tarafa az-zalimu bidambihi. Apa artinya? Mengaku Orang yang suka menyanyinya itu i'tarafa. Apa artinya jadinya? mengakui. Mengakui ya. Mengakui dosanya ya. Nah, ini tadi ya salamat talibu wajibatihi. Salama. Aku lagi ya santang berjuang agama. Jadi tadi ini salama, jadi tadi ada salima bisa jadi aslama, yuslimu, islam, aslim. Kemudian bisa apa tadi lagi? Istalama, jadi menerima ya. Nah, ini salama. Ini dari fi'il mujaradnya sama aja. Jadi dari salima. Gitu. Menerima juga ya, mahasiswa menerima kewajibannya, artinya tugasnya gitu ya. Apa harfu ziyadahnya di situ apa? Salama. Tad'if. Tadif. Kemudian nomor 9 tadarasat tullabu al-madata. Tadarasa. Aku lagi Kira-kira apa mujaradnya? Darasa. Darosa. Nah ya, urus ziyadahnya apa? Alif. Alif. Tak dan alif. Apa artinya jadinya tadarasa at-tullabu al-madata? Para siswa saling belajar. Iya, dari sini bedanya kalau darasa itu dia belajar sendiri. Kalau darasa tullabu al-madah, mahasiswa itu belajar tentang materi. Tapi kalau tadarasa tullab berarti dia itu ada unsur diskusinya gitu, belajar berkelompok gitu ya. Jadi kalau tadarasa itu pasti ada saling memberi dan menerima di dalamnya. Ada yang nerangin, ada yang mendengar gitu. Itu namanya tadarasa ya. Nomor 10 ishtaghalal muwazzafu fi idaratihi. Artinya ishtaghala
pegawai sibuk ya di kantornya ya. Apa madinya? Mujaratnya. Syaghala. Apa huruf ziyadahnya jadinya? Hamzah wa ta. Hamzah dan ta. Nanti Anda akan beda itu apa arti beda syaghala dengan ishtaghala gitu. Kalau syaghala itu dia butuh objek gitu. Ya. Kalau ishtaghala nggak butuh objek gitu. Sibuk gitu aja. Tapi kalau ishtaghala menyibukkan gitu ya, menyibukkan dirinya gitu ya. Itulah nanti yang akan kita pelajari pada unit 3. Secara umum ini unit 2 udah selesai ya. Unit 2 udah selesai, kita mengenal fi'il, bentuk-bentuk fi'il mujarad dan bentuk-bentuk fi'il mazid ya. Ya, ini latihannya akan Anda teruskan dengan Pak Kamal ya. Ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Jiwa sampai cutu. Ustazah, untuk yang nomor 8 itu yang salama mujaratnya apa? Salama. Huruf ziyadahnya itu Tad'if. apa ya Ustazah? Tad'if. Tad'if. Ya, boleh tasydid, boleh tad'if ya. Apa artinya tad'if dengan tasydid? Yaitu huruf sejenis gitu. Artinya itu kan dha'afa yudha'ifu tad'if itu artinya apa ya? Melipat gandakan gitu ya. Gitu. Jadi maksudnya di sini penambahannya dengan menambah huruf sejenis pada ain fi'il gitu ya. Ya. Yuk, apa lagi? Nah ini Anda nggak boleh lagi nih main-main ya. Makin ke atas ini makin saya bukan nakut-nakut tidak, tapi butuh konsentrasi Anda dan butuh Anda tuh mengulang-ulang terus gitu. Masuk di unit 3 lain lagi permasalahannya. Ya, apalagi nanti tiba di unit 4 tuh 4 itu berat gitu. Ya. Sampai kita tuh yang berat-beratnya tuh sampai unit 5 ya. 6, 7, 8, 9 itu enggak terlalu berat lah. Kita yang paling berat ini sampai unit 5 ya. Jadi Anda harus benar-benar serius ya. Kelihatannya ringan-ringan ya. Tapi ini kan karena masih ringannya kenapa? Karena huruf yang kita pakai baru huruf-huruf sehat aja. Kalau udah masuk huruf sakit, wah itu yang repot. Ya. Nah, Anda yang harus dikenal terus apa? Mana fa fi'il, mana ain fi'il, mana lam fi'il, kemudian mana huruf ziyadah. Nah, itu harus kenal banget. Ya. Ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Saya juga siap-siap mengajar jam 10. Ya. Tidak ada pertanyaan, bisa Anda kalau ada lagi nanti bisa dengan Pak Kamal, bisa dengan saya minggu depan. Ya, sudah boleh saya tutup? Sudah ya. Nah, bilangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fil usbu' Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Mam, nyanyi Mam, nyanyi jangan Mang gede. Pamit. Jadi kita terakhir ada 24 ya. 24 berarti mahasiswa 23. Kita berapa semua? Cewek ini? 28 Ustazah. 28. Oh, banyak juga yang nggak hadir ya. Tolong Anda catat kemarin ada yang dikirim yang hadir gitu. Yang dikirim ke saya itu cukup yang tidak hadir aja. Jadi nggak capek Anda ini gitu. Ya. Sudah? Iya Ustazah. Tapi kan Anda ada laporan langsung ya ke Prodi ya, PJ-nya ya. Yang Ya, Monef siapa? Ya, di Monefnya langsung ya berapa orang yang hadir ya. iya langsung kayak gitu. Gak ada Ya, nama-nama. kemudian juga materi ya, artinya topik ya. Iya sama materi. Ya.
ya udah sebetulnya nggak perlu lagi dikirim ke saya kalau sudah dikirim ke Rogi gitu ya. Nah, Iya, ya, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustazah. Kurang jazilan. Syukran, Ustazah. Sama-sama. Ilal liqa. Ini bobotnya enak banget guys, kayak minyak goreng gitu. Terus Aku